Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus.
melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Kita boleh bangun, kita boleh ada di tempat ini itu semua karena Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita naikkan pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita berikan hati kita hanya untuk Tuhan. Dan pada pagi hari ini biar kita berdoa bahwa setiap pujian, setiap penyembahan biar berkenan di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita buka ibadah kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas penyertaan, dan atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sekalipun kami lalai, sekalipun kami mendukakan hati Tuhan, Engkau tetap nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau berikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati Bapa. Laikkan kami menaikkan pujian, penyembahan hanya kepadamu. Laikkan kami Tuhan, laikkan mulut bibir kami Tuhan untuk bernyanyi hanya bagimu. Dan Tuhan kami berdoa, biar hadirat-Mu, biar lawatan-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah kami. Kami tolak setiap siasat setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami untuk Tuhan. Kami tolak, hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah Yesus yang bekerja dan berkuasa atas setiap kami. Tuhan, jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan di tempat ini dengan penuh selamat. Kami sama-sama meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, Lewati setiap masa, dan tetes air mata dalam hidupku. janjimu Tuhan, Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang mari sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan pujian, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, Yes Jesus, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam dengan perlahan, dengan segenap hatimu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Amin Tuhan. buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Jemaat Tuhan saja yang katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu, Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu di
Tuhan saja pagi hari ini. Naikkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita. Mari pagi hari ini panggil namanya, berseru panggil namanya, Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi, mari katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah pertahananku, Kaulah perlindunganku. Ku percaya padamu, pujian ini dengan imanmu. Kaulah penyelamat kami Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhanku di atas segalanya. Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bertahta di atas puji-pujian kami. Kami siap untuk meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Yes. Katakan, lebih dari
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, bukan tangan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Mari sama-sama ikut saya, kita memuji Tuhan, amin. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya, kibarkanlah pancinya, amin. Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan engkau lebih dari pemenang. Katakan saya lebih, amin. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sama lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum itu, mari berikan tos samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, yang selalu membuat kita tersenyum, yang selalu membuat kita tertawa bahagia karena kasih-Nya. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji. Mari sama-sama dengan sukacita katakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biar hati kita menjadi tanah yang subur dan biar firman-Nya berbuah lebat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekarang kita nyanyikan pujian ini, katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa kami. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Dengan segenap hati katakan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
percaya, aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Kau turun tangan, memulihkan. Kami percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkati. Aku percaya, aku percaya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, katakan aku percaya, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang melihat setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Saat kami datang dengan membawa hati kami yang terbuka, membawa hidup kami, membuka seluruh kehidupan kami. Dan saat kami menyerahkan seluruh kehidupan kami percaya, kami pegang firman Tuhan, bahwa saat itu Tuhan pasti memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami kembali boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Diberi kesempatan untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Diberi kesempatan untuk boleh menikmati segala hal yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar atau tidak, kehidupan kami semuanya di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua dalam kendalinya Tuhan, semua dalam pemandangannya Tuhan. Dan kami belajar Tuhan, bahwa di waktu kami yang sisa yang tidak tahu sampai kapan, di waktu kami, di kehidupan kami dalam serba keterbatasan kami belajar Tuhan bahwa hidup kami semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Roh Kudus, Engkau urapi kami. Tuhan Yesus, Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Layakkan hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Dan jemaat-Mu yang hadir Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah. Berbicara Roh Kudus bagi setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan yang akan memulihkan kami. Firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, peneguhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat praise worship. Oke. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Bukan biasa di luar ya, tapi luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Saudara, tidak secara kebetulan bahwa di bulan Januari dari pengurus gereja, sinode secara umum, GBI memberikan kita tema satu saudara tentang iman. Ya, minggu pertama saudara, kalau saudara masih ingat minggu pertama itu kita belajar tentang iman dan firman Tuhan. Iman muncul dari mana akan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, betul ya? Dan yang kedua saudara, minggu kedua iman dan janji Tuhan. Bahwa untuk menerima janji Tuhan kita butuh iman, itu saudara. Ya. Dan yang masuk di minggu ketiga saudara, doa meneguhkan iman. Di dalam menantikan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita butuh namanya doa. Doa adalah nafas. Biarkan saudara dia latihan untuk nanti pelayanan juga saudara. Oke. Nah saudara, sesuatu yang luar biasa dan di minggu terakhir saudara di Januari, kita diberikan suatu penutup bahwa keselamatan dan tindakan iman. Semua berbicara tentang iman. Nah saudara, kita berbicara tentang keselamatan mungkin sudah terlalu biasa, ya kan? Karena kita percaya setiap kita adalah orang yang percaya, amin. Setiap kita di sini adalah orang yang sudah menerima keselamatan, amin. Atau ada yang belum? Saya percaya bahwa setiap kita orang percaya itu sudah menerima keselamatan, amin. Amin saudara. Nah saat kita menerima keselamatan bukan tidak sampai di sana. Ya, coba buka dulu di dalam Efesus pasal yang Filipi pasal yang kedua. Pembacaan kita hari ini tentang Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya tidak keberatan saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat ini. Ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan-angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saudara, pembacaan kita hari ini adalah sebuah salah satu surat Rasul Paulus yang ditulis saat dia bukan saat seperti kita saudara santai kemanapun kita bisa. Saat dia di tempat yang sangat terbatas yaitu penjara. Ya, waktu dia dalam penjara dia mendengar, wah di jemaat yang ada di Filipi ada persoalan. Ya, ada pengajaran, ayat selanjutnya ada pengajaran yang agak menyimpang mungkin, ada perpecahan terjadi. Sehingga dia menulis surat ini menasehatkan.
Salah satu jemaat yang dia puji bahwa dia taat adalah Filipi. Di sana dikatakan bahwa dia menasehati jemaat di sana bahwa engkau taat. Ternyata saudara, dalam kehidupan kita, memang pada dasarnya saat kita ingin menegur, ingin menasehati seseorang, jangan langsung to the point mungkin ya. Memang kali ini enggak. Tapi mungkin kita harus kasih redam dulu. Kamu ini memang baik. Kamu ini sudah taat, tetapi kamu tetap harus mengerjakan. Tidak puas sampai engkau hanya selamat. Tidak puas hanya engkau menerima Kristus sebagai Tuhan. Tidak puas engkau, saya sudah terima Yesus, saya pasti mati masuk surga. Tidak cukup sampai di sana. Tetapi ada hal yang Rasul Paulus katakan sana bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan pasif. Tetapi kita harus bekerja aktif di sana. Ya. Kita harus aktif, kita harus mengerjakan sesuatu. Saat Tuhan tebus kita, bukan sudah Tuhan sudah tebus saya, sudah selesai sampai di sana. That's it, no saudara. Tetapi ada hal yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita sehingga Rasul mengatakan, engkau sudah taat tetapi kerjakanlah keselamatanmu. Ya, bukan hanya saat Rasul Paulus ada tetapi terlebih waktu dia tidak ada. Dengan kata lain bahwa keselamatan kita harus kerjakan dalam tindakan ketaatan dan kesetiaan kita. It's okay. Ya. It's okay. It's okay. Ya. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Katakan taat dan setia. Coba kasih katakan, saya belajar taat dan setia. Saudara, taat bisa sesaat kita taat, betul ya? Tetapi setia dalam sesuatu itu agak susah saudara. Karena setia itu berbicara tentang waktu. Kita diuji oleh waktu, diuji dengan segala macam banyak hal. Nah pertanyaan saudara, bahwa di dalam kehidupan kita hal yang harus kita perhatikan di dalam namanya tindakan iman, yaitu ada ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ada ketaatan saudara. Di dalam mengerjakan. Ada kesetiaan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain, coba kita buka dulu di dalam, di dalam 2 pasal, Filipi 2 tadi ayat 12 sampai 13. Ketaatan dan kesetiaan yang tidak tergantung pada kondisi. Unconditional saudara, ya di sana. Ya, jadi ada ketaatan yang tidak tergantung pada situasi. Oh saya taat. Saya setia karena dia masih ada. Itu berarti kita enggak setia saudara. Kita enggak taat. Tetapi ketaatan dan kesetiaan yang Tuhan mau dalam diri kita bahwa diberkati tidak diberkati, disembuhkan tidak disembuhkan, dijawab atau belum, kita tetap taat. Ya, kita tetap taat. Menyenangkan hati kita atau itu membuat kita hatinya kita melo, tetap taat. Kenapa saudara? Karena banyak orang di luar sana, jangan, kita juga, kadang-kadang juga saya begini saudara. Ya, saat sesuatu yang tidak mengenakan kadang-kadang, nyes saudara. Ya masih manusiawi kok, ya kan? Kok dicubit, coba cubit badannya masih sakit kan? Masih sakit. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan yang Tuhan mau dari kita, kesetiaan yang Tuhan mau dari kita, itu tidak tergantung pada kondisi. Itu yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi bahwa sekalipun saya tidak ada. Sama-sama katakan sekalipun. Sekalipun. Biasanya kata-kata begini agak nyes saudara, agak sakit saudara. Kenapa? Sekalipun saya sakit saya akan tersenyum. Ada yang sakit sih tersenyum? Jarang saudara, ya kan? Ada yang tersinggung masih bisa ngomong baik? Jarang. Sekalipun. Ya, jadi sekalipun katakan bahwa sekalipun Rasul Paulus saat ini di penjara, tidak mengenakan pemimpin rohaninya lagi di penjara, tetapi dikatakan bahwa jemaat di Filipi harus taat dan mengerjakan keselamatan itu, melakukan perbuatan-perbuatan baik di sana. Kalau di ayat selanjutnya saudara, coba kita buka dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat di sana saudara, Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8.
Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Di dalam Kejadian 22, ya, saat Tuhan memberikan perintah untuk mengorbankan anaknya, dia juga tetap taat, saudara. Ya, Tuhan menguji. Makanya dalam Alkitab ditulis katakan bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Karena betul-betul, ya, dia belum melihat itu, dia percayai betul-betul. Ya, kita kadang-kadang enggak usah jauh-jauh, ya. Enggak usah jauh-jauh. Kita misalnya, saya teringat dengan ini, pendeta yang pernah di sini, pengurus GBI juga, yang dengan iman dia terima ini, dia salurkan lagi. Pak Jimmy Taluian, pendeta itu, ya. Waktu dia khotbah, saya duduk di belakang, saya bilang, Tuhan, saya belum sampai di sana, Tuhan. Luar biasa. Dia beriman ini, tapi Tuhan suruh dia kasih lagi, saudara. Di luar itu, ya, hal yang luar biasa. Memang setiap kita dikasih, tapi kita Tuhan akan belajar, ya, belajar. Nah, Abraham, kita belajar dari Abraham bahwa dia betul-betul menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya, betul-betul dia percaya. Hal yang sangat mustahil, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sangat lama. Ya, dia dapat dengan mujizat. Udah besar dibilang korbankan. Saudara, Tuhan kok main-main yuk, gitu ya. Tetapi Abraham tidak seperti itu. Dia katakan, Tuhan akan menyediakan domba. Saat anaknya bertanya, ayah, bapak, di mana domba yang akan dikorbankan? Dia mengatakan, Tuhan akan menyediakan. Dan itu terjadi, saudara. Tuhan siapkan. Ya, jadi saudara, di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan di sana, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudara, memberi boleh. Persembahan bagus. Setia memberikan perpuluhan itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengenal Allah itu lebih dari segalanya. Mengenal pribadi Allah itu lebih dikenan Tuhan. Menjadi orang yang setia, percaya, beriman, taat, itu yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Sama-sama katakan setia dan taat. Oke, di dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang nyebut dirinya baik hati, tetapi siapakah orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Siapakah yang menemukannya, saudara? Kenapa, saudara? Karena memang setia, bukan setiap tikungan ada loh, saudara, ya. Biasa anak muda plesetkan, saya setia loh ya. Oh, oke, setiap tikungan ada, katanya, itu bukan setia, saudara, ya. Jadi setia, betul-betul kita betul-betul mata kita hanya terarah kepada satu tujuan kita, itu Yesus dalam kehidupan kita. Saat kita punya itu, saudara, maka sekalipun keadaan sekitar kita agak mengecewakan, kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Dan tidak akan pernah lari, saudara. Tidak akan pernah meninggalkan tempat. Karena kita percaya ada tujuan kita yang Tuhan sudah menantikan kita. Nah, di slide selanjutnya boleh. Menerima keselamatan. Ada Roh Allah yang memampukan. Jadi saudara, kalau hari ini kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, mampu bertahan, mampu melakukan segala sesuatunya, itu bukan karena kekuatan kita. Kenapa, saudara? Ada Roh Allah. Jadi saat kita menerima keselamatan, Tuhan memberikan sebuah penolong, yaitu Roh Allah yang dia taruh di mana? Di dalam dirinya kita. Pernah saudara bayangkan saat sesuatu yang betul-betul kita tidak bisa katakan, Tuhan saya tidak mampu lewati ini. Tapi saat kita berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba kita sudah bisa lewati. Ternyata saya bisa ketemu. Pernah saudara? Kok tidak pernah berdoa, saudara, dapatkan keadaan itu dan buktikan. Karena di dalam Tuhan bukan hanya teori, saudara, tapi kita harus buktikan. Betul ya? Harus kita alami. Karena kapan kita tidak alami, saudara, itu tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya. Ya,
Jadi kalau kita pengen lihat bahwa dalam situasi ini dikatakan bahwa saat kita menerima keselamatan, kita hanya bukan hanya menerima, tetapi ada roh Allah di dalam diri kita, sehingga dia memampukan kita untuk melakukan hal-hal itu. Kalau di luar, di agama, di tempat-tempat yang lain, saudara melakukan perbuatan baik karena ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan pahala, bla bla bla. Tetapi kita melakukan perbuatan baik bukan lagi untuk keselamatan, karena kita sudah terima, saudara. Kita melakukan perbuatan itu karena memang dari dalam diri kita ada roh Allah yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik sebagai sebuah ucapan syukur. Sebagai sebuah ucapan terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, saya sudah ini, saudara. Orang istilahnya begini. Orang Kristen itu sesial-sialnya dia selalu mengatakan untung, gitu kan? Untung, ya. Jadi seperti yang minggu lalu ya kita dengar khotbah katakan bahwa sekalipun kita mengalami sebuah persoalan, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita tetap berdoa karena mungkin seharusnya terjadi itu akan lebih besar lagi, tapi karena kita berdoa, karena ada roh Allah yang menolong kita, ada Tuhan menolong kita, maka hanya kita dapat imbasnya doang. Ya mungkin memang tetap ada masalah, saudara. Tetapi percaya atau tidak, mungkin sebelumnya ada yang lebih besar yang harus terjadi. Tapi karena roh Allah, karena kita berdoa, karena kita percaya kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan itu kita hanya dapat biasnya doang, dapat imbasnya doang gitu, saudara. Sehingga petaka itu terlewatkan. Hanya kita dapat imbasnya. Tetapi karena kita manusia, kita jadi ya merasa Tuhan kok masih begini gitu kan. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah tolong kita. Tetapi ini imbasnya, dan imbasnya ini atau biasnya ini sebenarnya mengajar kita untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada tujuannya. Pasti ada rencana Tuhan di sana. Apapun itu. Yang minimal katakan bahwa untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, lebih kuat. Kenapa saudara? Pada dasarnya manusia, kalau sudah rasa nyaman, maka itu harusnya berhati-hati. Ya, siapa di sini suka kenyamanan? Saya suka, saudara. Karena saking kita ingin nyaman, kita bekerja keras. Betul ya? Karena saking inginnya anaknya saudara, bapak ibu, saudara bekerja luar supaya anaknya tidak susah. Itu bagus, saudara. Betul, saudara. Tetapi dasarnya kita manusia, saat kita nyaman, sebenarnya itu adalah ambang di mana kita sedikit lagi bisa jatuh. Karena lengah, saudara. Lengah. Tapi saat kita dalam kondisi ada persoalan, kita dekat dengan Tuhan. Karena pada saya, saudara, manusia itu nanti persoalan berdekat dengan Tuhan. Ya, makanya saat kita belum ada persoalan, mari kita dekat sama Tuhan. Ya, jadi saya ingat perkataannya almarhum mantan Presiden Gus Dur. Saudara, kalau mau buat orang Kristen itu berkurang, jangan ditekan, kasih kenyamanan, ya kan? Mau bangun gereja silakan. Nanti mereka berkelahi sendiri, maka itu kekristenan akan hilang. Waktu nah betul, saudara, zamannya ini muncul 6 agama. Ya kan? Ada banyak aliran-aliran yang disahkan menjadi sah. Akhirnya Saksi Yehova disahkan pada zaman itu juga, dia menjadi presiden. Harusnya tidak, tapi dia disahkan. Di Surabaya, saya ingat sekali di Surabaya gereja Mormon ya, kalau tidak salah di dekat, tidak terlalu jauh dari tempat saya kuliah, itu dibangun menjadi megah sekali. Itu zamannya pemimpin ini, saudara. Karena dia tahu, saat dia diberikan kebebasan, nanti mereka sendiri, saudara, yang jadi masalah. Tetapi saat orang Kristen ditekan, kau tekan, makin merambat itu orang Kristen kalau kau tekan. Dia bilang begitu, saudara. Kuncinya kekristenan kalau engkau mau bertumbuh, tekan dia, pasti dia merambat, pasti dia berkembang. Nah, saudara, kalau kita sudah merasa nyaman dalam zonanya kita,
harusnya kita harus hati-hati. Tuhan, jangan sampai saya terlena. Orang Toraja, saya orang Toraja. Orang Toraja dulunya berapa persen orang percaya. Tetapi karena saking terlenanya, nyaman sekali saudara. Toraja, kau buang tongkat bisa tumbuh itu tongkat saudara. Kau buang itu bambu bisa tumbuh itu bambu, saking suburnya itu tanah Toraja. Tetapi karena kenyamanan itu orang Toraja malas. Kalau yang tinggal di Toraja. Kalau yang sudah keluar saudara enggak. Karena tahu kehidupan, keras kehidupan. Tetapi yang tinggal di dalam, nyaman saudara. Dan akhirnya mulai sekarang gereja-gereja. Toraja 40% saudara. Paling 40% yang masih Kristen. 60% udah di luar itu saudara. Mungkin sekarang lebih banyak lagi saudara. Kenapa? Kenyamanan itu membunuh saudara. Jadi kalau kita merasa nyaman, hati-hati. Firman, oke, hati-hati. Saudara, karena roh Allah, saudara ini, next. Semboyan, mau ngisi dia, oke. Ini ada pahlawan iman, pahlawan di next slide-nya. Setia hingga akhir dalam keyakinan. Nah saudara kita melihat ini, ilustrasinya ini saya saudara. Kesetiaan, ketaatan, dia taat menggali, dia gali, dia berusaha. Tetapi mungkin karena lihat situasinya, aduh kok kelamaan sih dijawab doanya saya. Tuhan kelamaan, saya puasa gak dijawab-jawab. Putar balik, sudah deh. Padahal sudah dekat saudara, Tuhan sudah mau jawab doanya. Tapi kan gak sabar, balik saudara, tidak dapat apa-apa. Next, slide next-nya saudara. Ada yang lebih tertarik next-nya saudara? Saudara. Fokus pada situasi dan kondisi, menjadi pengikut yang baik. Menjadi pengikut yang baik itu tidak salah. Tetapi menjadi orang yang ikut-ikutan itu tidak baik saudara. Kita melihat ini. Sama-sama menggali. Sama-sama mencari. Dia sebelah, dia udah dapat emas, saya balik ke sana saudara. Pada tanpa disadari di tempatnya dia kok dia lebih sabar lagi berusaha. Dia lebih setia lagi, dia mendapatkan lebih besar sebenarnya. Ada janji Tuhan yang lebih besar, ada hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Tapi hanya karena dia tidak sabar dan dia melihat tetangganya, tetanggaku sudah begini, balik ngikutin apa yang tetangga buat deh. Ngikutin yang orang lain buat deh. Akhirnya apa? Dia kubur apa yang sudah menjadi Tuhan siapkan. Saudara saya percaya bahwa setiap kita tidak ada seperti ini ya. Tidak ada ya. Kita mengikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan. Tapi kita mengikut Tuhan karena kita punya dasar. Kita mengikut Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Saudara, ikut-ikutan ini juga adalah hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Makanya kita harus punya dasar. Dasarnya kita bagaimana saudara? Kita harus belajar pegang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi dasarnya kita, ada perenungan. Ya, Yesus menjadi teladan bagi setiap kita. Yesus minggu lalu sudah sangat jelas ini kan sama hamba Tuhan yang Pak Esra minggu lalu. Dikatakan bahwa Yesus menjadi teladan dalam ketaatan. Doanya tidak dijawab, ya. Dia bilang Tuhan kalau boleh ini lalu. Tapi Tuhan tidak ini kan, Allah tidak, Bapa tidak dia taat, dia lakukan. Dan saudara saat dia lakukan dia berharap ada murid-murid, ada orang-orang yang sangat dia sayangi, orang-orang yang sangat dekat dengan dia untuk menopang dia. Tapi kenyataannya tidak saudara. Murid-murid yang tahu, yang makan selalu bersama, tidur bersama, pokoknya semua bersama. Ternyata saat kondisi dia menderita, ditangkap, masuk ke dalam penderitaan, kabur semua saudara. Kabur semua. Kok dibilang Tuhan Yesus bisa kecewa enggak? Kecewa, Mbak. Apa yang kau butuhkan saya kasih gitu kan. Giliran kau enggak, saya susah, kalian kabur gitu. Kadang-kadang kita dapatkan dalam kehidupan kita seperti itu, betul tidak? Ya, kita sudah berusaha memberi yang terbaik, berusaha. Tapi kenyataannya kok begini, begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan Yesus katakan dia setia sampai akhir. Pengikut-pengikutnya kabur. Tidak masalah. Dia tetap setia menyelesaikan karyanya. Yesus menjadi teladan bagi setiap kita bahwa kita belajar. Karena ada roh Allah yang dalam diri kita memampukan kita untuk tetap setia dan taat di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudara.
Tindakan iman adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di dalam ayat yang ke-23 lanjut, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya saudara, tindakan iman adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang tindakan iman, slide boleh, next. Saya paling ini tindakan iman tentang kita memberi. Next. Saudara, tindakan iman ini berbicara tentang kemuliaan Allah. Ya, saudara, kalau kita berbicara tentang memberi, ya, memberi ini bukan hanya karena berbicara tentang uang ya. Memberi diri dalam pelayanan, memberi diri dalam menolong orang. Kebetulan saya dapat ini gambar yang untuk uang, saudara. Nah, saya ada dua hal. Kadang-kadang ada gereja yang khotbah bahwa saat engkau memberi, kalau engkau tidak memberi maka lalang pelahap pelompat akan hanya apa? Kita memberi dengan rasa takut. Kok saya tidak berikan perpuluhan? Nanti lalang pelahap, lalang pelompat, banyak saudara. Sehingga dia memberi, aku beri deh daripada gua takut. Nah saudara, saat kita memberi yang rasa takut, di mindsetnya kita, Tuhan saya sudah beri loh ya. Maka Tuhan pasti kembalikan. Saat Tuhan kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, maka kita akan kecewa. Kita akan komplain kepada pendeta, ini pendeta khotbah di atas, nah suruh kasih, nah tidak dapat dijawab doaku, saudara. Ya, yang kedua, saudara, memberi dengan sukacita. Jadi kita memberi, kembali lagi, kita memberi karena kita sudah diberi. Beda ya? Kita memberi karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi kita memberi karena kita sudah diberi. Beda, saudara. Kita memberi karena ucapan syukur. Saudara, misalnya, kebetulan jarang sekali di depan duduk, sekarang di depan, jadi saya pakai contoh dulu ya. Biasanya pemain musik kan duduk di belakang tuh, pemain musik di depan, saya pakai ya. Jadi misalnya begini, karena saya ingin rencana saya kan, oke, buat ini ya, saya mau ini. Misalnya Anjas, oke Anjas dah, ya Anjas, karena saya pengen Anjas suatu saat nanti saya Anjas balas budi loh ya. Jadi saat Anjas susah saya kasih Anjas ini Anjas. Nah saat saya susah saya bilang Anjas, saya akan tunggu. Anjas dia akan balas budi sama saya ini. Ternyata Anjas lupa, saudara. Ya pekerjaan manusia kan lupa ya, betul nggak ya sih? Ya bisa lupa, bisa melupakan, terserah lah. Pokoknya kita lupa. Maka saya akan merasa begini, tidak mantong itu orang nih, hatinya kemana? Kita akan komplain, saudara. Kenapa? Kita memberi karena sudah ada niatan yang lain, saudara. Jadi saat berbicara tentang tindakan iman, ini adalah apa yang mendorong saya, apa yang mendasari kita melakukan itu. Apa yang mendasari saya dan saudara memberikan? Apa yang mendasari atau mendorong hati saya untuk memberi, melakukan sesuatu? Karena itu yang akan menentukan bagaimana sikap kita ke depannya. Karena itu akan menentukan kita ini beriman kepada Tuhan atau tidak. Ya, seperti memberi ini, saudara. Ada orang memberi karena takut, ini sudah ada palu-palunya, sudah. Kalau tidak memberi, pentungi, saudara. Ya, tidak memberi, kena palu, saudara. Tapi ada yang memberi dengan sukacita. Mungkin sama-sama memberi, tindakannya sama-sama memberi. Tetapi feedbacknya, resultnya pasti berbeda. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama dalam Galatia 3 pasal yang ke-11. Coba kita buka dalam Galatia 3 pasal yang ayat yang ke-11. Dan 2, 3.
Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat dengan jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tindakan iman bukan lagi berbicara merenungkan atau ini, tetapi berbicara tentang apa yang mendorong kita, apa yang mendasari kita melakukan itu. Ini kadang-kadang tersembunyi, tetapi hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya, orang lain tidak bisa lihat karena itu di dalam hatinya kita, dalam pikirannya kita, betul ya? Tetapi hasilnya orang bisa nilai. Misalnya, saya ingin melakukan sebagai seorang guru misalnya, karena saya mengajar, maka saya punya target. Anak ini harus bisa membaca ini. Kebetulan di kelasnya kami harus bisa membaca di usia 4 tahun. Ya, usia 4 tahun harus bisa membaca, bisa spelling. Jadi kami ngomong dia bisa tulis, itu di usia 4 tahun. Nah, saudara, kami ditekan itu. Nah, pertanyaannya kami saat menghadapi anak-anak yang betul-betul tough, betul-betul sulit, maka bisa kita bilang begini, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kembali lagi, tujuannya kami nih untuk anak ini bisa berhasil membaca dengan baik, atau guru-gurunya pengen katakan begini, wah gurunya tahu hebat ya, wow gurunya luar biasa ya. Dan itu tergantung dari kita men-treat anak itu secara berbeda. Ya, ada anak-anak yang cepat, satu kali cepat, ada yang memang harus butuh kesabaran, butuh ini, pasti ada. Nah, saudara, tindakan kita saat kita ingin melakukan sesuatu, pertanyaannya adalah apakah ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kita dilihat? Saat kita membuat sebuah perubahan, membuat sebuah tanggung jawab atau melakukan segala sesuatunya, apakah ini kita memberi dengan tujuannya kita untuk Tuhan atau terselip supaya saya bisa dilihat keren. Supaya saya bisa dilihat, wah kalau bukan karena dia pasti tidak seperti ini. Wah dulunya ya seperti ini, sekarang wah lebih hebat ya. Berarti dia melakukan sesuatu karena di hatinya sudah ada tujuan tersendiri. Ya, misalnya seorang ayah, seorang ibu. Saya biasa ke anak ibu-ibu ya. Jadi dia lihat tetangganya, waduh, sudah rumahnya udah tingkat. Wih, ada lagi mobilnya. Akhirnya apa saudara? Bagaimana caranya? Dia baiki suaminya, dia puji-puji suaminya. Wih, Pak kok baik sekali loh, begini. Aduh, bagaimana kalau kaspon di sekolah, di kantor? Kenapa? Beli dulu mobil, kenapa? Hujan belah. Padahal dalam hatinya dia tidak mau dikalah sama tetangga. Nah masih ada mobil, sudah rusak-rusak itu kadang-kadang macet-macet. Padahal sebenarnya niatannya dia, tetangga aku loh sudah mobil baru, masa sih kita masih lama, saudara. Jadi tujuannya kita, apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu sangat penting. Karena apa saudara? Saat tujuannya mengarah kepada diri kita, maka kita akan menyakiti banyak orang. Saat mengarah kepada diri kita, maka itu akan menyakiti banyak orang. Tetapi saat kita tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, maka otomatis diri kita juga pasti terbentuk. Terima ya? Agak ribet ya dengarnya. Jadi gini, saat kita membuat sebuah keputusan dan keputusan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka yang mengambil keputusan pun pasti dapat pembentukan. Ya, pasti ada hal yang dibentuk. Tetapi saat kita mengambil sebuah tindakan keputusan untuk diri kita, maka kadang-kadang kita tidak peduli keadaan, yang penting saya berhasil. Masa bodoh lu setuju enggak setuju, ya lu terima enggak terima, ini tujuan saya, harus terjadi. Nah itu karena dia mengarah kepada diri sendiri. Diri sendiri, nah itu yang agak hati-hati. Karena apa? Yang tahu banyak orang pemimpin gereja, banyak orang-orang percaya, ayah juga seperti itu. Dia push anaknya luar biasa karena tujuannya dia supaya dia
menjadi seperti ayah seperti ayah yang lain, anaknya hebat, tidak mau dikalah dengan orang lain. Maka dia push luar biasa anaknya akhirnya terluka. Karena tidak sesuai dengan apa yang anaknya mau. Jadi dalam kehidupan kita, kembali pertanyaan besar next, apa yang mendorong kita, apa yang menjadi dasar kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Saudara di atas, kode luar sebelah, kita ingin menjadi pemimpin yang selalu dihormati. Atau kita menjadi pemimpin yang melayani. Yang kedua saudara, kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan relasi. Atau kita mempermuliakan Tuhan. Di sini saudara, kita mau mendapatkan, membuat sesuatu bukan yang kita mendapat keuntungan. Atau hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir saudara, kita mau melakukan sesuatu karena kita ada penerimaan. Supaya orang lain menerima saya. Saudara, segala sesuatu yang fokus kepada diri kita mungkin berhasil saudara. Mungkin berhasil, tetapi akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Tetapi saat tujuannya kita mendasar kita kepada kemuliaan Allah, maka itu akan menjadi berkat buat orang lain. Dan kita juga akan diberkati. Dengan kata lain bahwa orang lain bisa berubah, kita pun juga ikut diubahkan. Maka sama-sama firman Tuhan mengatakan, manusia menajamkan manusia, karena kita akan dibentuk bersama-sama untuk maju di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini? Betul-betulkah karena dorongan untuk kemuliaan Tuhan, untuk dorongan atas nama Tuhan, ataukah untuk diri kita? Karena tindakan iman adalah tindakan di mana kita yang hanya kita dengan Tuhan yang tahu motivasi kita. Ya, perkataan dan tindakan itu harus sama. Itu memang perkataan iman. Seperti contohnya di dalam Alkitab, di dalam wanita pendarahan, ya di dalam Markus pasal yang kelima, 25-34, wanita pendarahan mengatakan asal kujama saja jubahnya dan dia bertindak saudara. Maka dia dapatkan mujizat. Ya. Ada lagi saudara, perwira yang bawahannya sakit. Imannya dia, yang penting kok bicara saja Tuhan Yesus. Maka saya percaya pasti bawahan saya sembuh. Dan firman Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Terjadilah apa yang kau percayai. Ya, Bartolomeus juga sudah dalam Matius juga demikian. Karena dia percaya, maka dia diselamatkan. Nah saudara, dia mendapatkan mujizat. Jadi di dalam kehidupan kita, tindakan iman ini sangat penting sekali. Tetapi sangat penting juga adalah apa yang mendasari kita. Karena itu akan menentukan hasil dari kehidupan kita. Kalau kita bertindak untuk kemuliaan Tuhan, maka sekalipun mengecewakan situasinya, sekalipun belum dijawab, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan kecewa dengan orang lain. Ya, saat orang lain mengecewakan kita katakan, aduh saya kecewa. Tidak saudara. Kenapa? Kita percaya bahwa kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak sendiri. Dan kita juga pasti berubah di dalam pembentukan Tuhan. Yang terakhir saudara, tindakan iman disertai dengan ucapan syukur. Saudara, kok dalam tindakannya kita, misalnya kita memberi masih bersungut-sungut, maka itu bukan tindakan iman, saudara. Kalau kita masih menolong orang dan bersungut-sungut, pertanyaan lagi, berarti belum tindakan iman. Kalau kita melayani dengan masih bersungut-sungut, berarti saudara bisa jawab. Kalau kita berjemaah dengan masih bersungut-sungut, aduh begini, aduh panas, aduh ini, saudara, berarti fokusnya kita belum kepada Tuhan. Fokusnya kita masih lingkungan kita. Kita masih jadi pengikut yang baik. Kita masih jadi follower yang baik. Saudara, jangan jadi pengikut yang baik, tapi jadilah orang yang punya pendirian. Jadilah orang yang punya basic sendiri, dasar sendiri di dalam mengikut Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan.
Maka kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang akan kita percayai. Saudara, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-14, ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Filipi 2 pasal yang ke-14, 14 sampai 15. Ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, endingnya kita dalam kehidupan kita adalah kita mampu menjadi berkat, mampu menjadi terang, mampu menjadi wakil Tuhan di dunia. Ya, jadi sikap kita menentukan, oh ternyata Tuhannya kita baik, maka kita harus menampilkan hal yang baik. Betul ya? Karena kita inilah suratan Kristus yang terbaca. Nah saudara, saya tertarik sekali dengan ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada kebenaran firman Tuhan, agar aku tidak bermegah pada hari Kristus, agar aku dapat bermegah bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita sudah belajar melakukan yang terbaik, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak sia-sia. Ya, kayaknya kita buang-buang waktu kok kita sudah ini, tapi ternyata kita ditolak. Di dalam Matius katakan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan mengatakan, Tuhan, Tuhan aku loh ini melayani Tuhan. Tuhan aku loh ini buat mujizat, buat ini. Tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Sadis saudara, mengerikan saudara. Jadi biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan ini tidak percuma. Bagaimana supaya tidak percuma? Lakukanlah segala sesuatunya karena Tuhan, bukan karena manusia. Karena kalau kita kejar karena manusia, saudara, Rasul Paulus mengatakan nanti percuma, karena kita akan kecewa. Kalau kita kecewa saudara, orang lain sudah diselamatkan, kita masih tinggal dalam kekecewaan, masih tinggal dalam kesungut-sungutan, kita ketinggalan. Kan kasihan, begitu kan? Kasihan. Jadi biarlah pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita disertai dengan Roh Allah di dalam diri kita yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan otomatis bahwa segala sesuatu karena ada Roh Allah dalam diri kita, apapun yang kita kerjakan, dorongan itu dorongan ilahi. Dorongan yang membuat kita melakukan sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu, pelayanan, dalam mendidik anak, dalam bekerja. Kalau kita punya dorongan kita bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan ini untuk Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Sekalipun hasilnya di luar dari pemikiran kita, di luar dari bayangannya kita, di luar dari ekspektasinya kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Ini bukan punya saya. Ini bukan untuk saya kok. Ini untuk Tuhan. Ya, ini untuk Tuhan. Karena kita sering sekali mendengar di sini bahwa kalau Tuhan tidak mengubah keadaan, minimal Tuhan mengubah diri kita. Ya, kalau Tuhan saat ini belum mengubah situasi yang kita doakan, minimal Tuhan mengubah kita, mengubah hati kita menjadi sabar, menjadi orang yang lebih memahami mungkin, menjadi orang yang lebih menerima orang lain mungkin, banyak hal. Jadi biarlah pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa di dalam keselamatan dan tindakan iman itu sangat penting. Apa yang menjadi dasar kita, motivasi kita di dalam melakukan sesuatu. Saya minta tolong pemain musik, WL boleh maju ke depan. Dan biarlah kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Menjadi pertanyaan besar. Ya ini, untuk melakukan tindakan iman bukan karena nekat saudara, sok berani, tetapi karena ada perenungan firman Tuhan yang menjadi dasar dan dorongan dalam melakukan segala sesuatunya. Di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya jalanmu lurus.
Ya, supaya jalan lurus. Iman kita bertumbuh saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Akhir-akhir ini apa yang kita selalu renungkan? Kita renungkan WA-nya kita renungkan Facebook-nya kita kah? Renungkan statusnya kita kah? Atau kita renungkan kebenaran firman Tuhan? Karena perenungan itulah yang akan menentukan dorongan-dorongan dalam diri kita untuk bertindak di dalam mengambil segala sesuatunya, di dalam memutuskan sesuatunya, dalam melakukan segala sesuatunya. Sebab aku percaya karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, firman Tuhan datang bagi setiap kita bahwa ada roh Allah dalam diri kita yang selalu memberikan kemampuan. Apa yang menjadi situasi kita pagi hari ini, kembali lagi, bukan karena situasi yang kita lihat, tetapi karena kita melihat firman Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan. Ada banyak firman Tuhan yang sudah digenapi dalam kehidupan kita. Ada banyak janji Tuhan yang mungkin sudah kita terima. Mungkin ada satu janji Tuhan yang belum kita terima. Jangan kita lupakan yang lain. Kita lihat pekerjaan Tuhan. Kita lihat kalau dulu Tuhan sudah tolong saya. Kalau dulu Tuhan sudah genapi ini seperti saya, dan Tuhan mengajar saya untuk setia menanti janjinya Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat,
sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Yang selalu digenapi. Sebab kami percaya Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi naikkan. Sebab kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Oh, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa nyata dalam setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami perbuat, ajarlah kami perbuat semuanya untuk Tuhan dan karena Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu bagi kami semua. Biar pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Nyatakanlah pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Biar Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati kami yang subur, boleh berbuah lebat Tuhan, dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan berikan persembahan kami. Engkau berkati apa yang kami beri untuk kemuliaan Tuhan, biar boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, biarlah apa yang masih ada pada kami, Engkau jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan di badai topan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh.
mungkin ada pengumuman untuk sepekan depan. Cek. Ya, shalom. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan terus menguatkan kita. Dari firman Tuhan kita belajar, salah satu tindakan iman yang paling nyata yang dapat kita lakukan adalah memberi. Memberi bukan untuk mendapatkan kembali, tetapi memberi karena sudah diberi. Yang mengerti katakan yes. Ya, sehingga kita memberi bukan karena kita macam, jadi jangan punya mental pompa air. Tahu pompa air? Mesti dipancing dulu. Gitu. Jadi kita ngasih dulu supaya Tuhan ngasih. Enggak gitu, itu mental pompa air namanya. Kan gitu. Biasanya kalau pompa air macet kan, coba dipancing dulu. Nah gitu. Kita bukan mental pompa air ya, jadi kita mental kerajaan surga. Kalau sudah diberi maka kita memberi dengan ucapan syukur dan sukacita. Nah, pengumuman yang pertama buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah selama seminggu ini akan masih tetap diliburkan. Nanti bulan Februari kita akan mulai lagi dengan format tentunya nanti akan diumumkan. Lalu kemudian untuk hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya 2 jam 7 malam. Lalu untuk hari Sabtu pagi ada doa pagi di tempat ini. Lalu kemudian sorenya ada doa sore atau doa puasa. Lalu kemudian malamnya akan ada latihan untuk ibadah raya yang pertama. Minggu depan kita kembali lagi bersama di tempat ini beribadah pukul 9 pagi. Dan ibadah raya 2 jam 5 sore. Nah itu yang pengumuman penting yang pertama. Terus yang kedua, untuk seluruh jemaat Tuhan di bawah sudah disiapkan salad buah. Tapi untuk mengambilnya harus ditukarkan dengan beberapa rupiah, gitu ya, alias membayar. Jadi di bawah ada teman-teman dari pemuda menjual lagi, dan untuk minggu depan akan ada ulang tahun dari teman-teman pemuda yang akan dilaksanakan di ibadah raya sore. Bapak Ibu sekalian yang mau datang silahkan datang, kita sama-sama beribadah karena teman-teman pemuda berinisiatif untuk memanggil Yesus Abraham, salah satu YouTuber, salah satu penyanyi rohani, penyanyi rohani yang lumayan terkenal di kalangan anak muda sehingga mereka mengundang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin minggu sore, minggu depan nggak ada kegiatan boleh bergabung bersama-sama dengan kita di ibadah raya 2. Gitu. Jadi terbuka untuk siapa saja, silakan datang. Gitu. Apalagi kalau jemaat kan begitu. Nah lalu kemudian sekolah minggu di bawah sudah dilaksanakan. Ya, jadi sekolah minggu sudah dibagi 2 kelas untuk kelas dewasa dan kelas anak-anak, tentunya dengan materi yang berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mungkin ada anak-anaknya silakan dibawa ke bawah. Kalau misalkan anak-anaknya Pak, anak-anak saya ini nggak bisa dari saya, nah coba kita lihat dulu sukanya apa, nanti kita siapkan di bawah. Jadi pancing dulu, kalau anak kecil harus dipancing nih gitu ya. Jadi kita akan siapkan di bawah ya, sukanya apa sih anak kita itu. Nanti bilang sama tim-tim sekolah minggu di bawah, oh saya itu suka main bola. Kita siapkan mulai dari bola bekel, bola tenis, bola apa, kita siapkan di bawah supaya di bawah kan begitu. Sehingga bisa berkumpul bersama-sama dengan teman sebayanya dan dilayani dengan baik. Gitu. Sekolah minggu terus kita rekrut guru sekolah minggunya dan memang kita masih coba minta tolong sama gereja-gereja lain yang sudah expert di dalam melatih sekolah minggu seperti GBI Philadelphia dan yang lainnya, kita minta tolong sama mereka mungkin modulnya bisa dibagi atau seperti apa sehingga kita dapat terus mengembangkan pelayanan sekolah minggu di tempat ini. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Dari kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku.
Haleluya. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah dari Bapa, hingga detik ini Tuhan kami dapat menikmati lawatan penyertaan Tuhan. Teristimewa Tuhan dapat mendengarkan apa yang Engkau kehendaki kami buat. Dan Engkau telah menegur kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami ya Yesus dengan tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami dapat kuat dan mampu melakukan rencana dan rancangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau telah berbicara dengan terbuka Tuhan untuk kami mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Yesus atas teguran-Mu. Dan kami mohon kekuatan terus menerus agar kami dapat berdiri teguh, tegak, tegar di dalam menghadapi situasi badai bagaimanapun. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau telah percayakan, yang telah memberitakan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Urapi terus hamba-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu. Agar dimanapun dia berada, di dalam tugas-tugas pelayanan dalam bentuk apapun juga, Engkau sertai hamba-Mu. Dan biarlah setiap pelayanannya Tuhan menjadi keberkatan adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat kami Tuhan yang tidak sempat hadir karena sesuatu hal. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang dari tempat maha tinggi yang dapat melihat keberadaan mereka. Kami hanya memohon Tuhan, kami hanya membuat sesuatu untuk Tuhan. Kami berdoa bersama-sama pada saat ini. Kiranya uluran tangan Tuhan nyata kepada umat-umat yang tidak sempat hadir. Mungkin karena dia dalam keadaan kelemahan tubuh, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Kami percaya dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah pula Tuhan Engkau kuatkan. Yang dalam memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun Tuhan, berikanlah solusinya. Agar Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau nyatakan kedamaian di dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Karena Tuhan pada tanggal 14 Februari kami adakan pesta demokrasi. Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah kiranya Tuhan Engkau pakai umat-umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memilih siapapun yang akan memimpin bangsa kami ini Tuhan untuk kedepannya. Dan biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Siapapun dia Tuhan, itu adalah pilihan daripada Allah sendiri. Olehnya berikanlah kami hikmat untuk jangan salah memilih. Dan biarlah roh Allah yang akan menuntun kami untuk memilih yang terbaik bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan di semua denominasi gereja yang saat ini dalam pelayanan ya Bapa, baik itu di kota besar sampai daerah pedalaman terpencil pun Tuhan, biarlah kiranya Engkau sertai mereka dalam pelayanannya. Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau singkapkan rasa firman kepada mereka, agar lewat pelayanan-pelayanannya Tuhan, menjadi keberkatan, dan banyak jiwa-jiwa datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Tuhan, Ibu rohani kami, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan penyertaan pemeliharaan Tuhan juga terjadi dalam hidup mereka. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup melakukan segala sesuatunya yang kami tidak dapat pikirkan. Itulah yang Tuhan buat
Olehnya kami berseru minta dalam nama Yesus, penyertaan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka juga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian di pagi hari ini. Engkau Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau urapi terus menerus mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan di dalam memberi yang terbaik untuk kemuliaan dan kerajaan Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa. Jemaat kami juga Tuhan, kami percaya Engkau tetap sertai, Engkau tetap memberkati adanya. Agar Tuhan apapun yang mereka buat kerjakan, Tuhan berkati jua. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami Tuhan yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah bersalah kepada kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan, Tuhan kuasa, dan Sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat daripadanya. Haleluya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat keberhasilan, berkat kesembuhan akan terjadi dalam setiap pribadi kita. Baik pribadi yang ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di luar sana. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mampu menjangkau umat-Mu untuk memberikan kelegaan kepada mereka. Bahkan secara khusus hari ini, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya berkat telah mereka terima daripada-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur kepada-Mu. Inilah ucapan doa kami kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita akan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkat